tanggal 22 November 2024 kami telah menerima laporan terkait dengan kejadian penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solo Selatan. Dan selanjutnya tim gabungan yang kami bentuk, tim khusus, langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP di lapangan dan telah memeriksa beberapa saksi, kemudian mengumpulkan barang bukti, dan kita lakukan pemeriksaan secara maraton lanjut gelar perkara untuk meningkatkan status penyidikan. Dan tadi malam kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian hasil visum juga sudah kita dapatkan, sehingga kita tetapkan pelaku yang saat ini menjabat sebagai Kabak Polres Solo Selatan sebagai tersangka dalam tindak pidana ini. Dan selanjutnya berdasarkan bukti yang cukup, kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Dan penyidik telah menjerat dengan pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, kemudian subsidiar 338 dan lebih subsidiar lagi ke 351 ayat. Namun demikian tetap pemeriksaan masih tetap berlanjut dan akan kami lakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap ahli lainnya untuk memperkuat pembuktian terhadap peristiwa ini. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di pertanyaan nanti ya. Dan yang berikutnya terkait perkembangan proses pemeriksaan di Propam. Ini Pak Propam sudah menyampaikan ke saya. Jadi untuk kegiatan pemeriksaan terduga pelanggar, kalau di Propam itu pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana itu disebutnya dengan terduga pelanggar. Jadi terkait dengan kejadian ini, terduga pelanggar yaitu Kabak Polres Solo Selatan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam hingga akhir ini, pasal yang disangkakan pasal 13 ayat 1 EP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Kemudian junto pasal 5 ayat 1 huruf B, junto pasal 8 huruf C, angka 1 junto pasal 13 huruf M, Perpol 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri. Tentunya kegiatan pemeriksaan ini masih terus bergulir sesuai dengan janji Bapak Kapolda, maksimal 7 hari. Apabila pemeriksaan selesai, langsung dilakukan sidang kode etik. Dan untuk penanganan kasus ini bisa secara bersamaan dari Brimob maupun dari Propam. Jadi masih terus bergulir. Mungkin itu perkembangannya. Ancaman maksimalnya itu pemberhentian dengan tidak pernah kepada yang diduga pelanggar, yaitu Kabak Polres Solo. Itu rekan-rekan. Kemudian yang berikutnya saya menyampaikan juga yang pertama terkait klarifikasi berita-berita yang sudah beredar ya, bahwa ada beberapa media yang menyatakan bahwa pelaku penembakan ini mengalami gangguan mental. Sebenarnya sampai saat ini tidak ada pelaku mengalami gangguan mental. Media itu hanya salah persepsi sehingga menulis seperti itu. Kenyataannya sampai pagi ini, siang ini, ya, kondisi pelaku dalam keadaan sehat dan baik-baik saja.
masih terus dilakukan dan masih bisa kita hadirkan pada kesempatan yang baik ini. Kemudian yang kedua, kemarin itu langsung menyerahkan diri, kemudian kita amankan pelaku, langsung kita lakukan tes urin. Ya, urin hasilnya negatif. Dan tetap kita dalami. Hari ini, tadi pagi, sudah kita lakukan lagi tes terkait dengan pengguna narkoba, yaitu uji sampel rambut dan darah. Ya, jadi masih kita tidak lanjuti terkait dengan penyalahgunaan narkobanya kalau ada. Kemudian yang terakhir, rekan-rekan, jadi Bapak Kapolri telah memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat anugerah kepada korban, ya, kepada Kasat Reskrim almarhum AKP Uin. Saat ini almarhum mendapat pangkat tituler kami anumerta, ya, pangkat anumerta, kompol anumerta. Dengan penghargaan, kemudian dengan gaji pensiun menyesuaikan dengan pangkat anumerta tersebut. Ya, itu yang sudah diberikan oleh Bapak Kapolri, penghargaan kepada korban kompol anumerta Sulir. Itu rekan-rekan yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Silakan kalau rekan-rekan ada yang bertanya, saya silakan. Pak Kapolri kan itu sudah memberikan bukti bahwa kepolisian harus mengusut motif kenapa peristiwa ini bisa terjadi. Dan sampai sekarang proses yang sudah kita lakukan itu apa yang kita temukan Pak? Untuk motif ini. Yang kita jawab berdasarkan hasil pemeriksaan pada tersangka terkait dengan motif kenapa yang bersangkutan melakukan adalah rasa tidak senang, di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solo Selatan. Hingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan. Artinya benar dia membacking. Keterangan dari tersangka yang kita dapatkan. Tentu kami penyidik akan terus mendalami. Benar proses hukumnya terkait tambang. Ya, Artinya benar dia membacking salah satu tambang itu. ya, ini akan kita dalami kembali terkait dengan perannya di dalam kegiatan tambang ini akan kita dalami. Sosok pemilik tambang siapa? Ya, ini yang sedang kita dalami juga. Yang ditangkap terkait tambang itu siapa Pak? Yang ditangkap adalah sopir kalau dari keterangan penyidik. Apakah diketahui relasi tersangka yang ditangkap itu dengan Kabak Ops? Ya, yang bersangkutan minta tolong kepada Pak Kabak untuk bisa membantu. Pak, ini kan udah 9 peluru yang dikeluarkan oleh tersangka. 2 Yang di tubuh korban. Nah, 7 lagi informasinya itu di mana Pak? Di rumah rumah dinas Kapolres atau di? Ya, informasi yang beredar ini di kamar Kapolres. Korektilnya. Ya, berdasarkan hasil olah TKP tim kami Inavis di lokasi penembakan, betul ada 2. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian 6 proyektil, ulangi, 6 selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres.
Jadi Dan saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lanjutan. jadi tujuannya memang untuk ikut mengatasi kapolres. Ya, ini yang akan kita lakukan pendalaman ke tersangka. Berarti targetnya Kapolres, Pak? Ini yang akan kita lakukan pendalaman berikut. Ada peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Kapolres itu atau gimana, Pak? Sementara hasil olah TKP tidak Satu arah saja. satu arah saja. Kalau dari Bid Propam seperti apa Pak untuk pengusutan dugaan keterlibatan tambang dan kebakaran yang di rumah itu? Baik, terima kasih masyarakat. Kepala Dinas proses saat ini masih proses pendalaman. Bapak juga tetap dengan timeline yang ada. Insya Allah Selasa yang depan kita efektif. Tentu masalah keterlibatan ada juga anggota, masalah kita keamanan dan sih di wilayah Polres tersebut proses pendalaman. Tapi belum ada indikasi yang bisa Suatu indikasi belum. Hanya untuk dugaan sementara bahwasannya terpapar adanya kita buat sebagai rekamnya yang berkembang dari satu kerja terus dipastikan Pak, tadi kan disebutkan dijerat pembunuhan berencana ya. Itu perencanaan seperti apa yang dilakukan oleh tersangka sebelum melakukan eksekusi? Iya, tadi yang saya sampaikan ini dalam pendalaman. Indikasi-indikasinya nanti akan kita sampaikan berikutnya. Jadi yang kita jerat sementara dengan pasal tersebut, nah, tapi tetap kita akan melakukan pendalaman terhadap saksi maupun dan barang bukti. Pak, 6 selongsong kan di area rumah dinas Pak. Pak itu Pak Kapolresnya berada di rumah atau bagaimana Pak? Peristiwa penembakan itu. Iya, informasi yang kami dapat memang Pak Kapolres ada di dalam. Tapi tidak luka ya Pak? Ya, tidak tidak. Ada korban, Pak, di kawasan rumah Kapolres itu? Sementara tidak. Pak, tambang ini lokasinya di Negari atau Kecamatan apa Pak? Ya, ini yang masih tidak dalam. Ya, cukup ya. Pak, barang bukti. Ini tutup dulu nih ya. belum Pak. Udah, lagi. Cukup ya. Satu lagi Pak. Pak, dalam aksi ini apakah tersangka melakukannya sendiri atau ada orang yang menyuruhnya Pak? Ya, sementara masih sendiri. Untuk kasus yang tambang itu bagaimana Pak? Apakah ditarik Polda juga atau gimana? Yang sedang diproses hukum oleh Polres Sulawesi Selatan yang menjadi pemicu. Ya, itu tidak. Tapi masih lanjut berarti. Sementara masih di Polres gitu ya Pak ya? Ya. Sudah cukup ya. Ya. Terkait dengan informasi sudah cukup. Sekarang kita akan melihat barang bukti yang sudah kita lakukan.